Video sedikit gue yang kedua belum siap ya? Iya belum. Soalnya si Tommy semalam habis ngerjain, padahal tinggal render, terus mati lampu. Ya selesai kok. Ya kan udah gue bilang sama dia kemarin, dia tukang ngedit pakai PC tapi nggak pakai UPS. Apes banget malah tinggal ngerender video gue lagi kan. Halo guys, balik lagi di CNFID sama gue Nico, si anak baru, dan di video kali ini gue masih anak baru juga. Jadi di video kali ini gue mau ngasih tips nih, tips cara dalam membeli UPS apa aja tuh yang mesti diperhatiin. Nah sebenarnya UPS itu apa sih gitu ya? UPS adalah singkatan dari Uninterruptible Power Supply. Lebih singkatnya lagi, UPS itu ibarat sebuah baterai buat nge-backup device kita, misalnya PC, router, atau printer dari kejadian misalnya mati listrik kayak gini. Nah ini nih udah jadi, kita tinggal render. Oke, kita render terus ekspor, kelar deh, tinggal upload ya. Keren sih ini bakal Tapi benefit UPS gak cuma sampai di situ. Jadi sebelum gue lanjutin, gue mau ngenalin dulu nih sama tipe-tipe dari UPS, atau biasa kita sebut ini topologi UPS-nya kalau bahasa teknikalnya. Jadi ada 3 topologi yang umum di UPS, yaitu yang pertama offline, kedua line interaktif, dan yang ketiga online. Nah, yang pertama ini UPS online, ini teknologi yang udah lumayan obsolete, yang kebanyakan UPS sekarang nggak ada lagi sih yang topologi yang ini. Jadi UPS offline itu AVR-nya hanya bekerja sewaktu mati lampu atau tegangan AC-nya putus gitu. Nah, yang kedua tipe UPS line interaktif, AVR selalu bekerja. Jadi listrik AC yang masuk selalu masuk ke AVR untuk disaring dulu. Dan pada saat mati lampu, AVR juga bekerja, cuman dayanya masuk dari baterai gitu. Dan yang ketiga, UPS online, ini AVR selalu bekerja dan sumber listrik selalu masuk dulu ke baterai. Jadi UPS online ini ada sebutan lainnya, yaitu UPS double conversion, di mana tegangan AC yang masuk itu bakal masuk ke baterai, yaitu dikonversi ke tegangan DC di baterai, lalu dari baterai dikonversi lagi ke tegangan AC untuk menyuplai device kita. Jadi ada terjadi 2 kali konversi sehingga namanya jadi double conversion. Nah, terus kita balik lagi ke masalah utama kita yang tadi udah gue mention di awal, yaitu tips membeli UPS atau apa aja yang perlu diperhatiin pas mau membeli UPS gitu. Jadi kesalahan yang umumnya dilakuin sama user, yaitu user kebanyakan ngelihat UPS tuh ngelihat VA-nya doang. Oh, ini UPS 650 VA misalnya. Terus ada yang 600 VA dan sebagainya gitu. Jadi user cuma ngelihat satu angka itu tanpa mempedulikan yang namanya power factor dan real power. Ada satu lagi sih, yaitu apparent power, yang nanti bakal gue jelasin. Jadi kita ada ketemu 3 istilah baru nih, yaitu apparent power, real power, dan power factor. Nah, yang pertama ini, apparent power adalah daya UPS secara spesifikasi atau secara di atas kertas gitu. Yang kedua, real power adalah daya UPS yang benar-benar terpakai, yang benar-benar bisa dipakai. Jadi biasanya produsen UPS menulis daya ini dalam satuan watt gitu. Misalnya ada UPS yang 600 VA, terus ada yang 600 VA / 360 watt misalnya. Nah, dan yang ketiga ini adalah power factor. Power factor adalah perbandingan dari real power dengan apparent power. Jadi pada dasarnya real power itu dibagi apparent power, hasilnya power factor. Tuh. Nah, jadi dalam memilih UPS ada 2 hal nih yang paling penting yang mesti diperhatiin, yaitu yang pertama tadi real power, dan yang kedua power factor. Kenapa paling penting? Karena real power ini adalah daya yang benar-benar bisa kita pakai gitu loh. Jadi jangan tertipu sama UPS misalnya 650 VA. Tapi
wattnya cuman bilang 325 atau sekitar segitu. Dan ada lagi misalnya UPS yang cuma 600 VA, tapi wattnya bisa lebih tinggi dari UPS yang 650 VA tadi. Misalnya kita tunjukin di ini nih. Nah, UPS yang ini dayanya 650 VA. Tapi coba lihat yang di bawah 650 VA itu ada tulisan 325 watt. Nah, ini artinya UPS ini power factornya kurang lebih setengah dari apparent power yang tersedia. Jadi daya yang bisa kita pakai itu 325 watt gitu. Sedangkan yang di satunya lagi ini daya apparent powernya UPS ini adalah 600 VA, tapi real powernya adalah 360 watt. Jadi meskipun ini VA-nya lebih kecil, tapi wattnya lebih tinggi daripada UPS yang tadi. Nah, jadi tadi gue ada mention yang paling penting itu ada dua aspek dalam milih UPS, yaitu real power dengan power factor. Real power penting supaya kita tahu wattnya daya aslinya itu berapa yang bisa kita pakai. Dan satunya lagi power factor. Kenapa penting? Yaitu apabila power factor UPS-nya lebih tinggi, maka UPS tersebut lebih efisien. Gitu. Jadi misalnya kayak UPS tadi ada yang power factornya 0,5, ada yang 0,6. Yang 0,6 itu otomatis lebih efisien daripada yang 0,5 tadi. Nah, jadi di sini gue udah nyiapin 2 gelas. Buat yang dari tadi penasaran nih gelasnya buat apa, sekarang gue tunjukin. 2 gelas sama 1 botol bir. Jadi langsung aja gue tunjukin. Nah, jadi analogi yang gue maksud tadi, ini sekarang gue ada foto 2 gelas bir, yang satunya birnya banyak, foamnya sedikit, satunya lagi ini birnya sedikit, foamnya banyak. Jadi power triangle yang tadi saya mention itu, yaitu apparent power, power factor, sama real power, itu ibaratnya gini. Jadi bir dengan foam di dalam gelas itu ibaratnya adalah apparent power, dan foam itu adalah reactive power atau power yang nggak bisa kita pakai gitu dari apparent powernya. Dan bir itu sendiri adalah real power yang benar-benar bisa kita pakai. Jadi power factor adalah perbandingan dari foam di dalam gelas dengan bir. Nah, jadi gini, kalau misalnya teman-teman beli bir nih di pub atau di cafe gitu atau di bar, nah kan teman-teman pasti maunya ini foamnya dikit tapi birnya banyak dong, biar nggak rugi gitu istilahnya. Jadi sama dengan UPS, kalau kita umpamain bir di dalam gelasnya itu adalah real power, tentunya kita mau device kita yang real powernya tinggi, yang foamnya sedikit gitu. Jadi foam itu ibaratnya loss dari UPS itu sendiri. Kalau istilah kelistrikannya itu namanya reactive power. Kelebihan daripada UPS yang power factornya tinggi atau real powernya tinggi itu adalah untuk menarik satu daya yang sama kalau kita bandingin dengan yang power factornya rendah. Jadi kalau dayanya sama, UPS dengan power factor rendah memerlukan apparent power lebih tinggi. Dengan kata lain, arus listrik yang di UPS yang power factornya rendah itu tentunya mesti lebih tinggi. Nah, hasilnya apabila arus dari device teman-teman terlalu lebih tinggi, maksudnya untuk satu daya real power yang sama, maka bakal muncul masalah seperti overheat gitu. Maksudnya device-nya teman-teman ini bakal kerjanya lebih keras gitu untuk nyuplai satu daya yang sama dengan UPS atau device dengan power factor yang tinggi gitu. Nah, jadi udah jelas ya teman-teman kira-kira gitu cara milih UPS, apa-apa aja tuh yang mesti diperhatiin. Dan ingat yang paling penting, jangan cuma lihat VA-nya doang, kita mesti lihat juga real powernya, power factor. Intinya perhatiin wattnya deh, mana yang lebih banyak. Nah, jadi pasti banyak teman-teman yang udah pada bosen sama istilah-istilah teknis yang gue lontarin dari tadi. Jadi sekian video gue hari ini.
Dan jangan lupa like, comment, subscribe, aktifin bell notification, soalnya di video selanjutnya bakal ada yang menarik sih. Bagi yang penasaran, tungguin video selanjutnya. See you again next time. Again.